Jadi di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah konseling individu untuk video UAS konseling individu. Langkah-langkah dalam konseling individu biasanya meliputi beberapa tahap utama untuk memastikan proses konseling berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses konseling individu. Yang pertama yaitu penyambutan dan pembentukan hubungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Oke, baik. Sebelumnya dengan siapa ya, Mbak? Saya dengan Elsa. Ya, Mbak Elsa ya. Jadi perkenalkan Mbak, saya Iqbal Ramdhani. Saya di sini selaku konselor. Mbak Elsa kesini itu tahu dari siapa tempat ini? Tahu dari internet kebetulan kemarin Oh, dari saya internet. ya, dari IG. Jadi tujuan Mbak kesini itu udah tahu belum Pak? Sudah. Sudah, jadi untuk melakukan konseling kan. Jadi Mbak sudah tahu sebelumnya definisi dari konseling itu apa? Belum. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari saya selaku seorang konselor untuk Mbaknya sebagai seorang konselor untuk membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah atau membantu perkembangan Mbak ya. Bagaimana? Paham, Mbak? Sudah. Sebelumnya, ya, jadi Mbak di sini kan akan melakukan konseling. Jadi kira-kira kita butuh waktu berapa menit ya Mbak, untuk proses konseling? Mungkin 15 menit saja cukup ya. Pada 15 menit ya, kita kesempatan waktunya 15 menit. Dan Mbak itu diceritakan secara luas Mbak, jadi jangan ada ditutup-tutupi Mbak. Jadi Mbak itu menceritakan secara luas dan secara terbuka, jangan takut orang lain tahu, karena saya juga di sini sudah disumpah untuk tidak memberitahukan informasi apapun terkait Mbaknya atau terkait konseling. 2. Identifikasi masalah, yaitu mengajak klien untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Jadi baik Mbak, kita mulai saja berbicara. Insya Allah. Baik, silakan Mbak. Ada Jadi gini Mas, kenapa setiap saya punya duit tuh, saya selalu aja pengen beli ini, beli itu. Saya tuh tidak bisa nabung gitu. ya, jadi bisa dibilang borosan ya. Iya, itu dia masalahnya. 3. Eksplorasi masalah dan pemahaman yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang masalah, perasaan, dan pikiran klien. Saya yang pertama yang saya tanyakan Mbak, apa perasaan Mbak ketika Mbak itu tahu uang Mbak itu habis karena dibelikan dengan apapun yang tidak berguna seperti itu? Perasaan saya, Iya. perasaan saya sedih, kayak nyesel gitu loh Mas. Kenapa saya tuh membeli barang yang seharusnya itu bukan saya duluin gitu. Ya, jadi Mbak itu beli hal yang Tidak penting intinya. kalau boleh tahu Mbak, nah, uang Mbak itu berapa ya? Dan misalkan per bulannya berapa dan Mbak beli untuk apa saja? Jadi sebulan itu saya dijatah. Ya pokoknya ada nih segitu lah intinya. Terus tiba-tiba nih belum ada seminggu baru dikasih tuh, belum ada seminggu tuh udah, kok tinggal segini sih gitu. Mana duitnya? Ternyata saya ingat-ingat lagi, oh buat ini itu. Jadi perasaan Mbak itu juga uangnya habis karena itu bagaimana? Iya sedih, nyesel gitu loh Mas. Nyesel ya? Iya, kenapa saya beli ini, harus saya tabung aja gitu. Tapi ya, pas saya tabung, itu tuh selalu aja kayak ambil lah gitu. Jadi nggak bisa loh. Saya tuh bingungnya di situ. Apa yang harus saya lakukan supaya saya ini nggak boros? 4. Intervensi dan penanganan, yaitu merancang strategi dan intervensi yang sesuai untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Oke, jadi Mbak, boleh saya kasih saran? Jadi, karena Mbak itu kan boros, tidak tahu bagaimana cara untuk menabung. Nah, saya sarankan Mbak itu membuat catatan gitu loh, Mbak. Jadi Mbak itu pengeluarannya itu berapa, karena apa gitu loh, Mbak. Jadi Mbak itu kasih tahu kan, dan Mbak tuh hari ini tuh beli apa gitu. Dan apa, uangnya habis berapa seperti itu. Jadi kan kita buat catatan seperti itu untuk mengetahui bahwa Mbak itu habis untuk apa dan pengeluarannya berapa. Bagaimana bisa disetujui? Bisa. Jadi saya harus membuat catatan ya. Misalkan saya beli barang ini saya catat. Tapi dulu saya sempat menerapkan itu, cuman setengah bulan, terus males lah gitu. Nah, jadi Mbak dulu pernah melakukan hal tersebut. Jadi kan saya juga
kan. Nah jadi kita itu buat agenda dengan cara ya per minggu bagaimana Mbak kira-kira. Jadi kita lihat perkembangan Mbak itu minggu depan bagaimana. Boleh, jadi minggu depan saya kesini lagi ya. Iya boleh, bagaimana Mbak kira-kira. Jadi bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan konseling? Perasaan saya cukup senang ya, cukup lega. Tuh. 5. Evaluasi dan umpan balik yaitu menilai kemajuan yang telah dicapai oleh klik terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana tanggapannya kira-kira? Tanggapannya ya, mulai dari sekarang setiap saya habis membeli sesuatu itu saya harus mulai catat itu. Baik, kita lihat perkembangan Mbak minggu depannya. Baik. 6. Terminasi, yaitu memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses konseling. Oke Mbak, karena waktu sudah 15 menit juga ya, dan kita lihat perkembangan Mbak minggu depan itu bagaimana.